Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasari menyuburkan bumi dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi. Berkata janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi sampai nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi-saksi janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi sampai nanti. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah diriku ini jadi saksi-saksi Ilahi. Janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi sampai nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi-saksi janji bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi hari ini dan sampai. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, berkah dalam. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai kitab suci Perjanjian Lama. Tapi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, pastinya kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada hari ini menyangkut 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang kedua, responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani.
Memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menulis refleksi, slogan, puisi, kata bermakna tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih melalui pembelajaran kita hari ini, yang pertama, beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Mengamalkan ajaran Allah yang tertulis melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menerima ajaran Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Menunjukkan sikap jujur dan mengamalkan ajaran Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Menjelaskan pentingnya membaca kitab suci Perjanjian Lama. Lalu menyebutkan garis besar kronologis tersusunnya kitab suci Perjanjian Lama. Siswa juga mampu menjelaskan makna istilah perjanjian dalam Perjanjian Lama, menyebutkan bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama, dan yang terakhir, merumuskan pesan Tuhan yang terdapat dalam salah satu perikop kitab suci Perjanjian Lama. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan memahami kitab suci Perjanjian Lama, marilah kita menggali pentingnya tradisi lisan sebagai sarana pewarisan nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat banyak cara untuk memelihara dan meneruskan nilai-nilai luhur bagi generasi selanjutnya. Penerusan nilai-nilai luhur tersebut dapat memakai sarana seperti pantun, lagu, kebiasaan, atau cerita legenda. Contohnya, cerita legenda Sangkuriang. Cerita legenda Sangkuriang hendak menyampaikan nilai bahwa cinta dan mencintai orang lain sekalipun merupakan hak semua orang, tetapi harus diterapkan secara benar. Maka orang yang menikahi saudara dekatnya, apalagi orang tuanya, sangat ditentang. Lalu, dari cerita tersebut dibawa ke dalam penelitian, di kemudian hari dalam penelitian kedokteran, ternyata legenda ini dapat dibuktikan. Banyak keturunan dari perkawinan sedarah mengalami berbagai cacat yang dibawakan kepada anaknya karena gen yang sama, maka anak-anak yang dilahirkan bisa cacat. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memahami kitab suci Perjanjian Lama, coba kita siapkan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Beberapa bagian kitab suci disampaikan dalam kesusastraan yang berbentuk legenda. Contohnya, di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31, tentang Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Mari dibaca dari kitab tersebut. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, dari kitab Kejadian di atas menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama akan muncul, betulkah penciptaan bumi dan segala isinya berjalan seperti yang dikisahkan di atas, di dalam bacaan tersebut?
Apakah teori-teori lain yang berbicara tentang penciptaan bumi dan segala isinya? Lalu ajaran atau nilai atau norma apa yang hendak disampaikan dari kisah penciptaan tersebut? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah kita membaca kitab Kejadian tadi. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menjawab satu persatu, mari kita pelajari, memahami jenis sastra dalam Perjanjian Lama. Memahami jenis sastra dalam Perjanjian Lama, kita akan mengacu dari dokumen Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum, menjelaskan bahwa untuk menafsirkan Perjanjian Lama secara benar, salah satunya adalah memperhatikan jenis sastranya. Sebab dengan cara yang berbeda-beda, kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis atau profetis, ramalan atau nubuat, atau juga bisa bersifat puitis atau dengan jenis sastra lainnya. Untuk memahami jenis sastra dalam Perjanjian Lama, cobalah membaca secara acak satu periokop dari kitab 1 Raja-Raja, satu periokop dari kitab Imamat, satu periokop dari kitab Amsal, satu periokop dari kitab Mazmur. Bisa menjadi suatu perbandingan. Anak-anak yang terkasih, daftar dan pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama. Setelah kita mempelajari apa toh itu jenis sastranya yang terkandung di dalam setiap kitab Perjanjian Lama, maka kitab suci Perjanjian Lama dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok kitab, yaitu yang pertama Pentateuch atau Taurat, yang kedua kitab-kitab sejarah, yang ketiga kitab-kitab kebijaksanaan dan sesembahan atau pujian, yang keempat kitab-kitab nabi, kenabian atau para nabi. Kadang kitab-kitab kenabian ini dibedakan menjadi 2, yaitu nabi besar dan nabi kecil. Memahami isi pokok Perjanjian Lama. Di dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum, artikel 14 menyatakan, Allah yang Maha Kasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. Dalam pada itu, Ia dengan menyelenggarakan yang istimewa memilih bagi dirinya suatu bangsa untuk diserai janji-janjinya. Sebab setelah mengadakan perjanjian dengan Abraham, coba dilihat Kejadian bab 15 ayat 18, dan dengan bangsa Israel melalui Musa, bisa dilihat di dalam Keluaran bab 24 ayat 8, dengan sabda maupun karyanya, ia mewahyukan diri kepada umat yang diperolehnya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup sedemikian rupa. Sehingga Israel mengalami bagaimanakah Allah bergaul dengan manusia. Dan ketika Allah bersabda melalui para nabi, Israel semakin mendalam dan terang memahami itu. Dan semakin meluas menunjukkannya di antara para bangsa. Coba dilihat juga di Mazmur bab 21 ayat 28 sampai 19, bab 95 ayat 1 sampai 3, dan juga bisa dibuka di dalam kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 4, kitab Yeremia bab 3 ayat 17. Adapun tata keselamatan yang diramalkan, diceritakan, dan diterangkan oleh para pengarang suci sebagai sabda Allah yang benar terdapat dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Maka dari itu,
Kitab-kitab itu yang diilhami oleh Allah, tetapi mempunyai nilai abadi, sebab apapun yang ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita karena kesabaran dan penghiburan kitab suci mempunyai pengharapan. Bisa dibaca di dalam Roma bab 15 ayat 4. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, memahami hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi, artikel 16 menyatakan sebagai berikut. Allah mengilham dan mengarang kitab-kitab perjanjian lama maupun baru. Dalam kebijaksanaannya mengatur atau kitab suci sedemikian rupa sehingga perjanjian baru tersembunyi dalam perjanjian lama dan perjanjian lama terbuka dalam perjanjian baru. Sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian yang baru dalam darahnya, bisa dilihat di dalam Lukas bab 22 ayat 20, juga 1 Korintus bab 11 ayat 25. Namun kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil dan dalam perjanjian baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh. Bisa dibuka di dalam Matius bab 5 ayat 17, Lukas bab 24 ayat 27, Roma bab 16 ayat 25 sampai 26, dan 2 Korintus bab 3 ayat 14 sampai 16. Dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan perjanjian baru. Makna istilah perjanjian lama. Istilah perjanjian lama dipergunakan untuk membedakan dengan perjanjian baru. Dalam sejarah keselamatan, relasi manusia dengan Allah diikat dengan perjanjian. Yang dalam perjanjian lama, manusia diwakili oleh bangsa Israel. Teristimewa melalui para pemimpin mereka. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia, dan dari pihak manusia, Allah menuntut kesetiaan. Proses penyusunan kitab suci perjanjian lama. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, perjanjian lama tidak turun gedebuk begitu, tetapi melalui proses, ada tahap-tahapnya. Kitab-kitab yang termasuk dalam kitab suci perjanjian lama itu ada 46 kitab. Tentu saja kitab-kitab itu tidak ditulis dalam waktu bersamaan, melainkan melalui suatu proses yang panjang. Secara garis besar, kitab suci perjanjian lama memuat 2 bagian besar, yakni kitab prasejarah dan kitab sejarah. Kitab prasejarah mulai dari kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel dalam Kejadian bab 1 ayat 11. Sedang kitab sejarah Israel mulai dari Abraham yang hidup sekitar tahun 1800 sebelum Masehi sampai menjelang Yesus Kristus. Namun sejarah yang ditulis dalam perjanjian lama lebih merupakan sejarah iman. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, kanonisasi kitab suci dan kitab Deuterokanonika. Kata kanon berasal dari bahasa Yunani kanon yang artinya norma, ukuran atau pedoman. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik tersebut diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Kitab-kitab perjanjian lama pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani.
Tetapi setelah orang-orang Yahudi terusir dari tanah Palestina dan akhirnya menetap di berbagai tempat, mereka kehilangan bahasa aslinya. Banyak keturunan mereka tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani dan mulai berbicara dalam bahasa Yunani, yang pada waktu itu merupakan bahasa internasional. Oleh karena itu, banyak di antara mereka membutuhkan terjemahan seluruh kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Selama pemerintahan Ptolemeus yang kedua, Philadelphus, proyek penterjemahan dari seluruh kitab suci orang Yahudi ke dalam bahasa Yunani dimulai oleh 70 atau 72 ahli-ahli Yahudi. Mereka adalah wakil dari ke-12 suku bangsa Israel, dan tiap suku diwakili 6 orang. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut dengan terjemahan Septuagint, yaitu dari kata Latin yang berarti 70, sesuai dengan jumlah penterjemah. Kitab ini sangat populer dan diakui sebagai kitab suci resmi bagi kaum Yahudi yang terusir, yang tinggal di Asia Kecil dan Mesir. Pada waktu itu bahasa Ibrani nyaris mati dan orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dalam bahasa Aram. Jadi hampir bisa dipastikan Yesus, para rasul, dan para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru menggunakan Perjanjian Lama terjemahan Septuagint. Bahkan 300 kutipan dari kitab Perjanjian Lama yang ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru adalah berasal dari Septuagint. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi. Dan disebut Septuagint, yaitu dari kata Latin yang berarti tadi 70, sesuai dengan jumlah penterjemah. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, sepanjang masa Allah senantiasa mewahyukan diri. Pewahyuan diri Allah pada dasarnya tertuju kepada semua manusia dari segala bangsa. Pewahyuan diri Allah yang universal itu ditanggapi dengan berbagai macam cara dan sikap dari sekian banyak bangsa manusia. Ada satu kelompok bangsa yang menanggapi pewahyuan diri Allah itu secara khas, yaitu bangsa Israel, yang sekaligus dipakai Allah untuk menjadi sarana dalam menyampaikan rencana penyelamatannya sebagaimana terungkap dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang kedua, mengingat isi Perjanjian Lama yang sangat penting itu, maka membaca dan mendalami kitab suci Perjanjian Lama merupakan keharusan. Kenapa? Yang pertama, dengan mempelajari Perjanjian Lama kita akan melihat bagaimana Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal, dan bagaimana bangsa Israel menanggapi pewahyuan Allah itu. Hubungan timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel tersebut dapat menjadi cermin bagi manusia yang hidup zaman sekarang dalam membangun relasi yang lebih baik dengan Allah. Yang kedua, kitab suci Perjanjian Lama bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah.
melainkan dan terutama hendak mengungkapkan Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Perjanjian Lama adalah firman Allah. Karena firman Allah, maka manusia diminta untuk mau mendengarkan dan menjalankan apa yang difirmankannya. Yang ketiga, beberapa bagian kitab Perjanjian Lama berisi nubuat-nubuat tentang juru selamat yang dijanjikan Allah yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, pemahaman diri Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah dapat sepenuhnya dipahami bila kita mempelajari Perjanjian Lama. Yang keempat, Yesus sendiri sebagai orang Yahudi mendasarkan pengajarannya dari kitab Perjanjian Lama. Ia tidak meniadakan Perjanjian Lama, melainkan meneguhkan dan sekaligus memperbaharuinya. Anak-anak yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak semua yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, agar dapat dipastikan bahwa kalian telah menguasai materi, maka kerjakan soal berikut secara mandiri. Yang pertama, sebutkan garis besar kronologis tersusunnya kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua, jelaskan isi pokok kitab Perjanjian Lama. Yang ketiga, jelaskan makna istilah Perjanjian Lama. Yang keempat, sebutkan pengelompokan kitab Perjanjian Lama. Sampai jumpa. Tuhan memberkati, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah.